Selamat pagi semua anak-anak SD Immanuel. Apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Nah anak-anak, pada pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Dan kita percaya bahwa hanya Dia satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang selalu ada memberkati kita. Kita angkat pujian ini, hanya ada satu Tuhan. Dia yang mengasihi kita, Dia yang selalu ada dalam hati kita. Amin. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, kita akan pujian ini lebih sungguh-sungguh. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus mengasihi aku, Yesus pedulikan aku, Yesus menjagai aku. Yesus menjagai aku. Yesus menjagai aku. Mari anak-anak, ambil sikap yang baik, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, karena kami ada pagi hari ini dalam keadaan sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, dan saat ini Tuhan kami akan beribadah kepada Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan daripada Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, kita semua istimewa di hadapan Tuhan karena kita berharga di mana Tuhan. Kita akan angkat pujian, ku istimewa karena aku miliknya. Ku
semua istimewa di hadapan Tuhan dan kita berharga di mata Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Tapi sebelum itu kita akan masuk di dalam penyembahan dan kita akan angkat pujian bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah hati kita akan merindu firman Tuhan, firman yang selalu menyejukkan hati, firman yang selalu menguatkan, dan bahkan firman itu menjadi rema dalam hidup kita. Kita akan pujian ini bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku di hidupku. Untuk hambanya dipersilahkan. Baik anak-anak SD Immanuel yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi setiap anak-anak SD Immanuel dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom anak-anak SD Immanuel dimanapun saudara berada. Anak-anak yang diberkati, anak-anak yang hebat, yang akan diberkati Tuhan dengan luar biasa.
Mari buka Alkitab kita di dalam Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai ayat 7. Pak Pendeta akan membaca buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku, dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Amin. Haleluya. Anak-anak SD Immanuel, tema renungan kita pada kesempatan hari ini, engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Katakan sama-sama, saya berharga di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Baik, anak-anak SD Immanuel dimanapun sudah berada, kalau bilang yang diperbuat atau diciptakan atau yang dibuat oleh maestro, pasti harganya mahal. Sama seperti lukisan. Kalau Pak Pendeta lukis, pasti kalau dijual harganya tidak seberapa dibandingkan dengan maestro lukis yang sudah terkenal. Walaupun cuma diacak-acak begitu, tapi kalau ada tanda tangannya si pembuat yang adalah maestro lukis yang terkenal, pasti harganya mahal. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak itu dibuat oleh Tuhan, makanya anak-anak itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Perhatikan di ayat 1 di situ. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau. Jadi anak-anak SD Immanuel dimanapun sudah berada, anak-anak ini berharga di mata Tuhan karena apa? Tuhan sendiri yang membuat anak-anak. Tuhan yang membentuk, bahkan dunia ini belum dijadikan, Tuhan sudah membentuk, Tuhan sudah tahu, Tuhan sudah mengenal anak-anak semua. Amin. Lahir di mana, siapa papa mamanya, sekolah di mana, Tuhan sudah jauh tahu sebelum adik-adik atau anak-anak SD Immanuel berada sekarang ini. Anak-anak yang diberkati Tuhan, kita semua berharga di mata Tuhan karena kita ciptaan Tuhan. Amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana perasaannya ketika anak-anak buat lukisan, menggambar atau menciptakan satu kreativitas, terus teman katakan, ih itu jelek, itu nggak bagus. Pak Pendeta mau tanya, bagaimana perasaannya? Pasti marah, pasti kecewa dengan teman anak-anak, kan, betul kan? Nah, kalau kita menghina sesama kita, yang marah itu siapa? Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak semua ciptaan Tuhan. Jadi kalau kita menghina satu dengan yang lain, kamu jelek, kamu ini keriting, kamu ini hitam, kamu ini orang miskin, kamu ini orang yang tidak berada dan sebagainya, kita sama dengan menghina pencipta kita. Kalau tadi saya tanya, kalau anak-anak menggambar terus ada yang tidak menghargai hasil kreativitas kita, pasti kita marah.
Nah, kalau kita menghina sesama kita, yang marah itu Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan kita semua. Tuhan yang menciptakan semua anak-anak SD Immanuel, bahkan semua anak-anak di seluruh dunia ini. Nah, firman Tuhan berkata di dalam Amsal 14 ayat 31, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Nah, kalau adik-adik menghina sesama, sama seperti menghina penciptanya. Siapa yang menciptakan kita? Tuhan. Maka dari itu mulai sekarang jangan menghina teman-teman yang lain. Teman-teman di kelas nggak boleh. Kita harus saling menghormati karena kita sesama ciptaan Tuhan. Amin. Nah, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa seberapapun kita yang ada di rumah, yang harta milik orang tua, jangan bandingkan dengan orang yang punya segalanya. Karena kita sebenarnya di mata Tuhan itu sama. Mau kaya, mau miskin, mau yang di kota maupun di desa, kita sama. Kita ciptaan Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Amin. Nah, misalnya ini, kita berandai-andai. Misalnya ada rumah yang terbakar. Nah, yang kita mau selamatkan apa? Misalnya rumah kita sedang terbakar nih, yang kita mau selamatkan apa? HP? Mobil, uang, emas, atau apa yang akan kita selamatkan? Nah, yang pasti kita akan selamatkan adalah harta benda yang sangat-sangat berharga. Tapi kalau api itu sangat-sangat besar, adakah orang yang mau berani masuk di sana? Pasti mereka akan berpikir, itu akan mencari masalah. Kita bisa mati, terbakar, terpanggang di sana. Tapi kalau seandainya ada anak kecil di rumah itu, yang sedang dikelilingi oleh api, yang dimana rumah itu sedang terbakar, saya percaya orang tua kita akan berusaha, dia akan merelakan dirinya terbakar untuk menyelamatkan anaknya yang ada di dalam rumah itu. Kenapa? Anak itu berharga. Kenapa dia tidak menyelamatkan mobil atau menyelamatkan harta bendanya? Kenapa dia menyelamatkan anaknya? Karena yang bagi dia yang lebih berharga bukan lagi mobil, bukan lagi motor, bukan lagi harta benda, bukan lagi HP, televisi, kulkas, bukan. Yang berharga bagi orang tuanya adalah anaknya. Anak-anak SD Immanuel yang diberkati Tuhan, sekali lagi, anak-anak berharga di mata Tuhan. Amin. Karena anak-anak adalah ciptaan Tuhan. Oleh karena kita berharga, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat bagi kita? Yang pertama, Tuhan menebus kita. Nah, perhatikan di sana di ayat 1 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Kita berharga di mata Tuhan, makanya Tuhan menebus kita. Kalau kita misalnya orang tua pergi ke pegadaian, terus menggadaikan sesuatu, ya, berarti itu kan barang yang berharga. Karena dia berharga, makanya dia harus ditebus. Anak-anak SD Immanuel yang diberkati Tuhan, anak-anak SD Immanuel berharga di mata Tuhan. Makanya yang pertama, Tuhan menebus kita karena kita berharga di mata Tuhan. Amin. Kita semua orang berdosa, tapi Tuhan menebus dengan cara mati di atas kayu salib. Tujuannya apa? Untuk menebus dosa-dosa kita semua umat manusia. Dosa-dosa kita semua, papa, mama, adik, kakak, anak-anak semua, SD Immanuel, guru-guru, semua kita yang berdosa. Tuhan menebus kita di atas kayu salib. Kenapa Tuhan berbuat begitu? Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan menebus kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita berharga di mata Tuhan, makanya Tuhan menyertai kita. Coba lihat di ayat 2 di sana dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Anak-anak SD Immanuel yang diberkati Tuhan, anak-anak berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan menyertai. Jadi anak-anak tidak sendirian. Walaupun mungkin ditinggal kerja papa sama mama, cuma sendirian di rumah. Dengar baik, anak-anak tidak sendirian. Sebab Tuhan menyertai kita. Ada Tuhan Yesus
bersama-sama dengan kita. Amin. Karena anak-anak semua berharga di mata Tuhan, makanya Tuhan menyertai kita. Itu yang luar biasa. Ya, kalau Tuhan menyertai kita nggak perlu takut, nggak perlu takut hantu, nggak perlu takut sama siapapun. Kalau Tuhan menyertai kita, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Yang ketiga, oleh karena kita berharga, apa yang Tuhan lakukan buat kita? Tuhan mengasihi kita. Nah, perhatikan di ayat 4 di sana. Dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Kita berharga di mata Tuhan, makanya Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan mengasihi anak-anak SD Immanuel dimanapun berada. Mungkin orang tua kita sering memarahi kita, tetapi satu hal dalam firman Tuhan ini berkata, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak. Amin. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena kita semua berharga di mata Tuhan. Haleluya. Jadi anak-anak SD Immanuel dimanapun berada, kita semua berharga di mata Tuhan. Bukti kita berharga di mata Tuhan, Tuhan menebus kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang memberkati kami semua, mengingatkan kami bahwa kami begitu berharga, melebihi dari harta dunia ini. Di mata Tuhan kami sangat-sangat berharga. Makanya Tuhan menebus kami, Tuhan menyertai kami, dan Tuhan mengasihi kami. Bapa di surga, hamba berdoa berkati semua anak-anak SD Immanuel dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, biar mereka terus bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran, penuh kasih, taat dan takut akan Tuhan. Memiliki masa depan yang penuh dengan harapan bersama dengan Tuhan. Berkati orang tua mereka di tengah-tengah pandemik ini, dalam usaha, dalam pekerjaan orang tua mereka, Tuhan Yesus berkati. Berkati ya Tuhan, untuk pergumulan keluarga mereka, Tuhan selalu menolong, menyediakan segala keperluan kebutuhan mereka. Hamba juga berdoa untuk SD Immanuel di tempat ini, baik dari ketua yayasan, anggota yayasan, kepala sekolah, guru-guru, semua karyawan yang ada di SD Immanuel ini. Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Berkati ya Tuhan semua program-program sekolah, baik itu pelajaran demi pelajaran yang dilaksanakan sekarang melalui online. Tuhan memberkati sehingga semua siswa dapat terjangkau dengan program pendidikan di sekolah ini. Tuhan cetak dari sekolah ini, dari SD Immanuel ini, beberapa tahun yang akan datang, lahir pemimpin-pemimpin di pulau ini, menjadi orang-orang yang berpengaruh, menjadi pengusaha-pengusaha hebat, menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, yang duduk di pemerintahan. Tuhan memberkati masa depan semua yang sekolah di SD Immanuel ini, baik sedang sekolah saat ini maupun mereka yang alumni. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa, tidak lupa berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan memberkati pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai ke jajaran yang paling rendah di desa, di Banjar, di dusun-dusun. Tuhan memberkati. Tuhan memulihkan keadaan bangsa kami, khusus di Pulau Bali. Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba menyerahkan semua anak-anak SD Immanuel dimanapun mereka berada. Biarlah berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi anak yang membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, terlebih lagi membanggakan Tuhan Yesus. Memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, kepintaran, hikmat yang datang dari Tuhan, menyertai hidup mereka hari ini sampai selamanya. Haleluya. Amin.